Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, jangan lupa dimanapun kalian berada, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kalau kita tidak sempat mencuci tangan dengan sabun karena berbagai hal, karena berbagai fasilitasnya tidak ada, jangan lupa membawa hand sanitizer. Baik para siswa, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Neni Kusparlina. Sebelum kita memulai pembelajaran, haruslah kita membiasakan diri untuk melakukan pembiasaan yang biasa kita lakukan pada saat pembelajaran secara tatap muka. Pada tampilan di sini, Ibu akan membacakan kepada kalian, yaitu ada pembiasaan. Pembiasaan yang harus kita lakukan adalah berdoa, doa sebelum belajar. Nah, di tampilan di sini nanti ada di Google Classroom kalian, ya, di situ yang Ibu post di situ. Ini ada gambar doa sebelum belajar. Klik gambarnya, maka nanti akan keluar doa sebelum belajar. Ikuti oleh kalian. Kemudian setelah selesai membaca berdoa, kalian klik gambar yang sedang upacara, ya, menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu sudah berikan lagunya di situ, kalian ikuti lagunya. Dan membaca Asmaul Husna. Klik gambar Al-Quran, maka akan keluar bacaan Asmaul Husna. Ikuti juga oleh kalian, ya. Setelah pembiasaan ini dilakukan, kemudian kita beralih ke di sini, di sebelah kanan ada daftar hadir. Klik daftar hadir, ya, oleh kalian. Nah, di sini nanti akan ada daftar hadir yang harus kalian isi berupa link. Semuanya juga berupa link dan bisa dibuka, ya. Kalau kalian ingin juga melihat, misalnya mengetahui gambar presiden di sini ada Bapak Presiden Jokowi, tinggal klik oleh kamu. Nah, di sini akan ada riwayat atau sejarah mengenai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Gambar lambang negara, wakil presiden, pukul berapa dan sebagainya. Kemudian di sini juga nanti pada kesempatan ini kalian klik video pembelajaran. Untuk cerpen yang akan kita bahas di sini juga ada, nanti Ibu masukkan linknya. Dan terakhir ini tugas. Setelah kita belajar, jangan lupa tugasnya. Ibu ingatkan pada kalian ketika mengikuti pembelajaran ini, ikuti dengan tuntas. Jangan hanya sepotong saja, ya, mendengarkan atau menyaksikan videonya, supaya kalian dapat menjawab pertanyaan berkenaan dengan apa yang dijelaskan. Baik, kita lihat selanjutnya. Iya, materi yang akan kita bahas mengenai teks cerita pendek, ya, teks cerita pendek. Nah, ini dalam pembelajaran sekarang, teks cerita pendek ini, apa sih cerita pendek? Nah, apa itu cerpen itu? Nah, sebelum kita memulai ke materi apa itu cerpen, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarnya, setelah mengikuti PJJ, peserta didik dapat menelaah struktur teks cerpen dengan tepat. Yang kedua, menelaah ciri kebahasan teks cerpen dengan tepat. Ini sebetulnya untuk 2 kali pertemuan. Jadi sengaja Ibu satukan, kalian bisa mengerjakan untuk minggu sekarang dan minggu depan, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa itu pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif, ya. Apa itu fiktif? Fiktif itu artinya tidak nyata dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh, atau lebih dikenal dengan cerita yang habis dibaca sekali duduk. Mengapa dikatakan dibaca sekali duduk? Karena cerpen bisa kita baca hanya antara waktu, malahan ada yang 15 menit sampai dengan 1 jam paling lama, ya. Makanya dibaca
yang habis dibaca sekali duduk. Kemudian ciri-ciri cerpen, panjang karangan kurang lebih 10 halaman atau antara 500 sampai 10.000 kata. Mengapa ada cerpen yang sampai 10.000 kata? Cerpen itu berdasarkan panjangnya, ada yang disebut dengan cerpen mini antara 500 sampai 1000 kata. Ada yang disebut dengan cerpen ideal yaitu antara 2000 sampai 3000 kata, dan ada yang cerpen panjang ya sampai dengan 10.000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Itulah cerpen ya. Jadi dari kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Terdapat satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Terdapat konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Hanya mempunyai satu alur atau alur tunggal. Perwatakan tokoh diceritakan secara singkat. Kemudian selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Apakah tema itu? Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Jadi ketika tema itu dapat diketahui setelah kita membaca. Misalnya ketika selesai membaca, kita akan menentukan, oh ini cerita mengenai apa? Mengenai ini, misalnya mengenai kesehatan, mengenai percintaan, mengenai pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar. Latar atau setting adalah landasan tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada alur. Apakah alur itu? Alur atau disebut juga dengan urutan peristiwa atau jalan cerita yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Ya, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orang-orangnya, kalau penokohan itu karakternya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ya. Kemudian selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi bahasa ya. Bahasa di sini adalah bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra ya. Bahasa dari yang digunakan dalam cerpen itu tergantung bahasa yang digunakan oleh si pengarang itu sendiri ya. Kalau misalnya si pengarang itu berasal dari Sunda, maka bahasa yang digunakan atau istilah-istilahnya itu mengandung istilah Sunda. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan juga sejarah hasil karangan-karangannya. Misalnya ada seorang pengarang yang berlatar belakang pendidikannya kedokteran, maka tulisan-tulisannya atau karangan-karangannya bercerita mengenai kedokteran, operasi, dan kesehatan misalnya. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen itu bisa meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, ada juga nilai religi. Baik, kita lanjutkan. Ini struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri atas yang pertama ada abstrak. Abstrak ini sifatnya opsional, artinya bisa ada, bisa tidak. Di dalam abstrak berisi inti cerita. Jadi inti cerita, awalnya cerita itu apa sih sebetulnya gitu, menceritakan tentang apa. Ini adalah abstrak. Tetapi pada dasarnya abstrak itu hanya boleh ada, boleh tidak. Kadang-kadang dalam sebuah cerpen langsung ke yang kedua, yaitu
orientasi. Orientasi, ya, apakah orientasi itu? Ya, orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan tema, tokoh, dan latar. Ini di orientasi. Jadi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini berisi urutan kejadian. Urutan kejadian mulai dari karakter atau watak pelaku cerita yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan tokoh. Ya ini. Kemudian ada evaluasi, berisi awal munculnya pemecahan masalah yang dihadapi tokoh dalam perjalanan kisahnya. Nanti ini akan Ibu berikan contohnya ya, analisisnya langsung. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu berisi penyelesaian dalam pemecahan masalah atau disebut juga dengan solusinya. Dan terakhir ada koda. Koda itu berisi amanat atau juga bisa dikatakan koda itu berisi bagian yang berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini ya. Atau koda ini bisa juga disebut reorientasi. Tapi untuk koda, untuk abstrak itu sifatnya opsional. Boleh ada dan boleh juga tidak ya. Ini urutan dalam struktur teks cerpen ini harus seperti ini. Harus berurutan begini gitu. Jadi mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Tidak ada abstrak, tidak ada koda, boleh ya. Ada orientasi, ada langsung ke evaluasi dan resolusi boleh, tetapi tidak boleh misalnya tiba-tiba evaluasi dulu di atas kemudian baru komplikasi kemudian orientasi, itu salah, tidak bisa ya. Cerpen yang struktur namanya juga struktur, artinya urutannya harus seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah salah satu contoh analisis ya. Judulnya cerpen ini judulnya Juru Masak, karya Damhoeri Muhammad. Nah ini sengaja Ibu berikan tanda-tanda ini sebagai hasil analisis. Yang pertama, ini cerpen ini terdiri atas 34 paragraf ya. Kenapa diberikan tanda-tanda paragraf? Supaya dalam ketika kalian nanti menganalisisnya tinggal mencantumkan saja, misalnya manakah yang termasuk orientasi. Misalnya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 atau bagaimana supaya memudahkan saja ya. Tapi untuk bahan pembelajarannya kita akan mencoba untuk menganalisisnya dulu nih ya. Kita mulai dari unsur yang membangun cerpen itu sendiri ya, unsur pembangun. Nah, unsur pembangunnya yang pertama adalah unsur pembangunnya adalah yang pertama adalah tema ya. Temanya, apakah tema dari cerpen ini ya? Temanya adalah berkisah mengenai juru masak nomor 1. Nah ini temanya mengenai juru masak, kisah juru masak ya. Mengapa temanya juru masak? Karena menceritakan tentang seorang juru masak yang sangat terkenal ya di sebuah daerah bernama Lereh Panjang. Kemudian latarnya, di sini ada latar tempatnya. Ini ada beberapa sudah Ibu tandai dengan warna hijau ya. Sudah Ibu tandai dengan warna hijau, yaitu latar tempatnya di Lereh Panjang dan di Jakarta. Di Lereh Panjang itu tempat terjadinya peristiwa ketika awal si juru masak itu berkarir. Kemudian kalau di Jakarta ketika si juru masak itu, si ahli masak itu pindah ke Jakarta mengikuti anaknya. Ya ini ada beberapa. Kemudian ada latar waktu. Latar waktunya ada beberapa tahun lalu, 6 bulan lalu, 2 hari sebelum kenduri ini ya. Jadi latarnya di sini ada 3 macam. Jadi masa kini, masa lalu, kemudian ke masa kini lagi. Ini latarnya. Kemudian latar suasananya tegang. Kenapa tegang? Tegang ketika si tokoh yaitu si Ajrial ya
si Ajrial ini dihina oleh Mangkudu ya, si Mangkudu ya, oleh tokoh Mangkudun. Mangkudun itu seorang tuan tanah ya, yang suka membeli tanah dari orang-orang atau memberikan pinjaman kepada orang-orang ini. Jadi makanya ini tegang suasananya ketika si Ajrial ini dihina oleh si Mangkudu, karena Ajrial itu ingin atau berkeinginan untuk menikahi anaknya Mangkudu, seorang tuan tanah yang sangat kaya, sedangkan si Ajrial itu hanya anak seorang juru masak ya. Kemudian alurnya adalah alur gabungan maju dan mundur ya. Karena kenapa? Karena menceritakan masa kini, kemudian masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa kini. Makanya gabungan seperti ini. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokohnya Ibu berikan tanda merah ini di sini. Tokoh-tokohnya ada Mangkaji. Mangkaji itu siapa? Mangkaji itu adalah juru masak handal ya. Ini juru masak handal. Ini si Mangkaji. Bagaimana karakternya? Baik, bertanggung jawab, suka membantu. Nah, ini karakter dari Mangkaji ya. Ini kenapa Mangkaji disebutkan sebagai orang yang baik? Ini ada cuplikannya di warna kuning. Mangkaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Tak peduli apakah tuan rumah hajatan itu orang terpandang, yang tamunya membludak, atau orang biasa yang hanya sanggup menggelar syukuran seadanya. Ini kan menandakan bahwa Mangkaji itu adalah orang yang sangat baik, tidak pilih-pilih ya. Jadi dikatakan bahwa Mangkaji itu ada karakternya atau penokohannya baik. Kemudian suka membantu dan bertanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab? Ketika dia diberikan kepercayaan oleh orang lain untuk memasak, maka dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua adalah Ajrial. Ajrial itu anaknya Mangkaji. Anaknya Mangkaji ya, juru masak. Ajrial itu wataknya baik. Baik karena dia tidak melawan ketika dihina oleh Mangkudu menurut orang tua. Kemudian juga pekerja keras, gigih, tekun. Mengapa pekerja keras? Setelah dia dihina oleh Mangkudu ya, Mangkudu itu, kemudian dia pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, merantau di sana, bekerja pada sebuah rumah makan. Dia tekun, gigih sehingga dia bisa membangun rumah makan sendiri dan membuka beberapa cabang ya. Dia berhasil. Kemudian ada tokoh Mangkudun. Nah, ini tokoh Mangkudun itu sebagai tokoh antagonisnya. Karakternya sombong, suka merendahkan orang lain ya, suka merendahkan orang lain. Ini terlihat dari cuplikannya. Ya, ini yang hijau-hijau ini adalah tempatnya ya. Tadi latar tempatnya. Kemudian nah ini karakternya. Ini karakter dari Mangkudun. Bahkan bila ia jadi kepala desa pun tak sudi saya punya menantu anak juru masak, katanya tuh. Menghina sekali ya ini. Kemudian juga ada kemudian disebutkan ini dari tokoh Ajrial ini adalah laki-laki yang taat, jujur, bertanggung jawab. Ini dikatakan oleh si Renggo. Renggo itu adalah pacar dari ini Ajrial, anaknya juru masak ya. Kemudian dilihat di sini ada jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu. Ini kan penghinaan sekali ya. Kemudian ini ada lagi adalah Renggo Geni. Renggo Geni itu adalah anak dari Mangkudu ya. Dia sangat patuh ketika dia harus menikah dengan laki-laki yang dijodohkan oleh ayahnya. Dia mau patuh saja, tidak melawan. Dan Renggo Geni ini adalah gadis yang sangat cantik dan pandai. Dia lulus dari sekolah untuk menjadi perawat ya. Kemudian ada tokoh Yusnaldi. Yusnaldi itu adalah calon suami Renggo Geni. Dia seorang perwira polisi, sifatnya penurut dan tahu balas budi. Mengapa penurut? Karena dia mau saja
jodohkan dengan Renggogeni. Kemudian mengapa disebutkan tahu balas budi? Karena Yusnaldi itu untuk menjadi polisi dia dibiayai oleh Mangkudu, sehingga dia mau saja dinikahkan dengan Renggogeni. Kemudian ada Gentasari dan Dustamaji, itu adalah calon pengantin yang calon pengantin anak orang kaya yang ketika dia melaksanakan pesta pernikahan tetapi tidak berhasil karena masakan yang dihidangkan kurang enak, sehingga calon besannya marah gitu ya. Calon mertuanya marah. Kemudian kita lihat lagi ada sudut pandang. Sudut pandangnya adalah orang ketiga ya. Orang ketiga. Mengapa orang ketiga? Karena di dalamnya menceritakan mengenai orang lain gitu. Terus amanatnya adalah kita tidak boleh sombong meskipun kaya atau punya kedudukan. Ya, jadi kalau kita punya kedudukan, pokoknya harta banyak, ya tetap tidak boleh sombong. Itu amanatnya. Kemudian ditambah lagi amanat yang lainnya adalah jadikan hinaan sebagai motivasi untuk sukses. Si Ajria dihina oleh Mangkudu, tetapi dia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik, maka beruntunglah dia gitu. Kemudian kita lanjutkan ini dari unsur intrinsik ke ekstrinsik. Nah, ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya adalah yang pertama kita lihat tadi kan ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam unsur ekstrinsik itu ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerpen ini menggunakan bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah dari Sumatera. Ini kenapa dari Sumatera? Karena pengarangnya berasal dari Sumatera Barat. Sehingga banyak istilah-istilah dalam bahasa, misalnya ada kata awak, kata lain-lainnya ya. Dan itu banyak sekali yang istilah-istilahnya. Kemudian latar belakang pengarangnya. Nah, pengarang berasal dari Sumatera Barat. Ini terlihat dari daerah atau tepatnya, yaitu lereng panjang. Kemudian ada penggunaan kata seperti kenduri, awak, sutan, tetua kampung, penghulu tinggi. Itu adalah istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang menandakan bahwa si pengarang itu berlatar belakang dari Sumatera Barat. Kalau dari Sunda tidak akan ada kata sultan, tetua kampung, tidak ada juga RT, RW gitu ya. Lurah paling juga. Kemudian nilai moralnya. Ini nilai moral itu bagi dua, ada nilai moral yang baik, ada yang buruk. Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Ini kan nilai moral gitu, tanpa pilih-pilih. Kemudian nilai moral yang buruk, apa kau bilang? Jodoh. Saya tidak rela kau berjodoh dengan Ajrial. Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Nah, ini nilai moral yang buruk. Jadi menghina akhlak gitu, akhlak. Nilai sosial ini dalam kalimat orang-orang lerah panjang hadir di kenduri. Jadi kalau ada kenduri, ada hajatan, ada pesta, itu orang-orang hadir, berarti itu nilai sosialnya ada kepada orang lain itu ya, saling berkunjung, saling menengok, itu adalah sosialnya. Terus budaya. Pesta perkawinan dengan menyembelih 13 ekor kambing dan ditembakkannya meriam sebanyak 2 kali menandakan bahwa yang kenduri adalah bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kalau orang miskin menyembelih 13 ekor kambing, 1 ekor kambing pun belum tentu ya. Jadi ini menandakan budaya gitu, budaya orang kaya ya seperti ini. Kemudian dengan ditembakkannya meriam itu sebanyak 2 kali, itu menandakan bahwa ini bukan orang sembarangan yang mengadakan kenduri atau pesta. Kemudian struktur teks. Nah, ini struktur teks itu abstrak atau opsional itu ada di paragraf 1 yang tadi ya. Ada di paragraf 1, orientasi ada di paragraf 2 dan 6, komplikasi 7 sampai 21, evaluasi ada di paragraf 22, resolusi di paragraf 23 sampai 33 dan koda di paragraf 34. Ini sengaja ya oleh Ibu dibeginikan ya supaya ringkas saja. Kalau kalian nanti tulis lagi saja nggak masalah ya, itu lebih bagus lagi. Jadi tandai saja di cerpennya, kemudian
Ada berapa di cerpen itu, ada berapa paragraf, kemudian masukkan ke sini ya, ke formatnya. Kemudian selanjutnya kita lihat unsur kebahasaan. Nah, ini ada unsur kebahasaan, ada kutipan dalam teks cerpen. Unsur kebahasaan ada 3, ada kosakata, ada gaya bahasa, dan ada kalimat deskriptif. Kosakata ini, kosakatanya banyak menggunakan kata-kata, ada kata gulai, rebung, beleng, mempersunting, musabati. Nah, ini apa sih gulai itu? Nah, gulai itu adalah sayur berkuah ya, sayur berkuah santan. Nah, gitu. Biasanya ini ada gulai daging, ada gulai ikan. Ini yang pakai santan dan berwarna kuning. Kemudian ada rebung. Nah, rebung mungkin diantara kalian tidak tahu apa itu rebung ya. Rebung itu bambu yang kecil gitu, yang masih muda, biasanya suka dipakai di sayur. Kemudian beleng. Nah, tadi renggogeni itu kan anak beleng, artinya hanya satu anak sematawayang lah. Anak sematawayang kalau di kita. Kemudian ada istilah kenduri. Kenduri itu adalah perjamuan makan untuk memperingati perayaan. Kalau kita di Sunda itu hajatan gitu ya. Ini kenduri. Kemudian ada mempersunting. Nah, mempersunting. Ya, mempersunting itu adalah melamar, perjamuan makan itu memperingati, merayakan peristiwa. Mempersunting itu melamar atau merayakan suatu peristiwa. Musabati itu adalah sebab dari segala sebab. Maaf, ini tulisannya ada yang salah ya. Gitu. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua ada gaya bahasa. Ini gaya bahasa, ini ada personifikasi. Berselaklah gunjing. Berseraklah itu kan biasanya kan kertas banyak gitu ya, itu kan benda mati. Nah, benda mati, gunjing itu omongan. Jadi mengumpamakan benda mati seperti benda hidup. Jadi berseraklah, banyaknya yang bergosip. Nah, itu makanya disebutkan berselaklah gunjing. Nah, itu personifikasi. Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja ya yang hendak menggelar pesta. Tak peduli apakah tuan rumah hajat itu orang terpandang yang tamunya membludak atau orang biasa. Jadi ini orang terpandang, orang biasa. Itu termasuk ke dalam antitesis. Jadi antitesis itu adalah lawan kata ya, lawan kata. Orang terpandang, orang biasa. Kemudian ini, orang tua mana yang tak ingin berkumpul dengan anaknya di hari tua? Ini retorika. Apa sih retorika itu? Ungkapan pertanyaan yang jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Jadi orang tua mana yang tak ingin berkumpul dengan anaknya di hari tua? Ya orang tua mana? Ya tidak ada kan? Itu berarti tidak perlu jawaban sebetulnya. Itu retorika, bahasa retorika. Kemudian karena bumbu-bumbu tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. Jadi ini dalam cerpen tadi ada kalimat seperti ini. Ini tangan dingin, bukan tangannya dingin, bukan tangannya seperti es, tapi tangan dingin itu artinya dia bisa melakukan berbagai hal gitu ya. Jadi kalau dia masak, kalau dia nanam itu cocok gitu, itu tangan dingin, jadi bisa gitu ke apapun. Ini metafora ya. Ada tangan dingin, ada meja hijau, itu ada termasuk metafora. Ungkapan itu metafora ya. Ibarat emas dan loyang, perbedaan mereka derajat keluarga Ajria memang seumpama lurah tak berbatu, seperti sawah tak berpembatang, tak ada yang bisa diandalkan. Ini adalah majas perumpamaan. Ada kata umpama, ada kata seperti, itu adalah majas perumpamaan ya. Masih banyak lagi yang yang tadi juga ya di cerpen itu. Adik-adiknya sudah terbang hambur ke negeri orang. Nah, ini terbang hambur ya, terbang, masa itu terbang hambur, itu kan lebay gitu. Kalau bahasa sekarang itu lebay, artinya itu hiperbola. Mengapa tidak personifikasi? Adik-adiknya sudah terbang, kan itu benda hidup kalau adik ya. Jadi kalau personifikasi itu benda, mengumpamakan benda mati ke dalam benda hidup gitu. Peluit, kereta,
menjerit. Nah, yang menjerit kan peluit-peluit itu kan benda mati. Ya, lonceng memanggil-manggil siswa. Nah, lonceng di situ kan benda mati. Tapi kalau ini adik-adiknya sudah terbang hambur ke negeri orang. Adik-adiknya itu benda hidup. Jadi itu lebay ya, atau hiperbola. Ya, masih banyak lagi sebetulnya. Atau ada ironi. Ironi itu sindiran. Kuah gulai rebungnya encer seperti kuah sayur toge. Nah, nyindir ya itu. Baik, selanjutnya kita lihat. Ya, ini ada kalimat deskriptif. Apa sih kalimat deskriptif itu? Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan perilaku tokoh, suasana ataupun latar dalam cerita. Jadi perilaku tokoh. Sejak dulu Makaji tidak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Ini berarti kalimat ini menggambarkan bahwa si Makaji itu orang baik, suka menolong. Kemudian ini, separuh umur ayah sudah habis untuk membantu setiap kenduri di kampung ini. Bagaimana kalau tanggung jawab itu dibebankan pada yang lebih muda? Saran Ajrial. Nah, ini melambangkan bahwa si ayah itu memang orangnya tidak mau berhenti gitu, bekerja terus saja giat. Sejak dulu orang-orang lareh panjang yang kesulitan uang selalu beres di tangannya. Apa maksudnya beres di tangannya? Artinya diberi bantuan. Nah, oleh siapa? Oleh si Mangkudu. Nah, hanya Mangkudu mah jahat gitu. Berkat kegigihan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azrial kini sudah jadi juragan. Ini menggambarkan bahwa Azrial itu orang yang gigih. Kini lelaki itu kerap disebut sebagai orang lereh panjang paling sukses di rantau. Nah, ya, ini juga penggambarannya. Beberapa tahun lalu pesta perkawinan Gentasari dengan Rustam Maji yang digelar dengan menyembelih 13 ekor kambing dan berlangsung selama 3 hari tidak berjalan mulus, bahkan hampir saja batal. Nah, ini melambangkan bahwa si Gentasari dan Rustam Maji itu adalah orang yang kaya, yang mampu menyembelih 13 ekor kambing dan pestanya berlangsung selama 3 hari. Wah, kebayang ya. Terus selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini ya, kembali lagi ke tadi yang tadi pembukanya seperti ini, penutupnya juga akan seperti ini. Yaitu yang tadi saya sampaikannya mengenai unsur kebahasaan, struktur teks, dan ciri kebahasaannya. Unsur pembangun cerpen, unsur struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Nah, kalau tadi setelah selesai kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, jangan lupa ini di sini nanti ya di Google Classroom kalian klik gambar buku ini yang ada tulisan tugas. Nah, di sini nanti akan keluar tugas apa yang harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa selalu mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jangan ditumpuk-tumpuk supaya kalian tidak kerepotan nantinya. Baik, sampai di sini semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Jangan lupa dibaca lagi buku paketnya, dibaca-baca. Kalau kalian ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silahkan memberikan pertanyaan di Google Classroom kalian, di forum atau di WAG kita ya, WAG kelas kita. Boleh juga kalian memberikan komentar secara pribadi kepada saya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe video ini di YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Untuk yang komen kalian sebutkan nama dan kelas ya. Itu dari Ibu. Semoga kita dapat bertemu lagi, mudah-mudahan dalam suasana normal dan bisa di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.